Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang Waalaikumsalam. disayang Allah Subhanahu wa taala. Sehat, bugar, aman insyaallah ya. Dan syukur alhamdulillah kita bisa bersama-sama di sekat ruang kesehatan yang senantiasa mempersuasi kita untuk menjadi hamba-hamba yang lebih tahu bagaimana menyikapi segala sesuatunya agar tetap sehat. Dan tidak lupa tentu saja salam salawat kepada kekasih kita junjungan umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya. Untuk ruang kesehatan hari ini masih di dalam masa pandemi ini, mudah-mudahan apa yang dibahas nanti benar-benar akan membuat kita juga semakin mampu membawa diri, menjaga diri. Yang hadir siang ini adalah Dr. Adi Wibowo Nur Hidayat, spesialis kejiwaan ya, SPKJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, hari ini terkait dengan masih di masa-masa yang sangat pahit dengan hal-hal yang hil-hil ini di pandemi ini, apa yang akan dibahas, Dok? Ya, kita akan bahas mengenai gangguan jiwa dan bagaimana menjaga jiwa yang sehat selama pandemi. Bisa jadi ya, ikhwan akhwat, karena banyak hal yang membatasi ini dan itu sehingga bisa saja yang terganggu bukan fisik kita tetapi jiwa. Baik, Dokter Adi, kita akan simak apapun yang akan membuat kita jauh lebih mantap menangani melewati masa-masa pandemi ini. Silakan. Terima kasih Mbak Nuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan dan dimuliakan Allah, pada hari ini saya akan membahas mengenai gangguan jiwa selama pandemi. Nanti juga terkait apa yang dibahas adalah bagaimana supaya mempertahankan jiwa yang sehat selama wabah berlangsung. Jadi pada kesempatan kali ini saya mendapat amanah untuk membahas dari sudut pandang psikiatri karena saya seorang dokter jiwa dan bagaimana nanti kita mengatasinya, hal-hal yang terkait dengan tekanan-tekanan, stresor selama ada pandemi ini. Topik yang dibahas mengenai burnout saat pandemi, kemudian psikologi dari ketidakpastian, dan bagaimana hal-hal yang terkait dengan bekerja dari rumah, juga bekerja dari kantor. Karena saat ini sudah ada peralihan dan ada perubahan yang demikian cepat. Di awal pandemi kita disuruh bekerja di rumah, kemudian sudah mulai melandai, kerja di kantor, sekarang ada lagi Omikron. Hal-hal yang sama juga dengan anak-anak ya, anak-anak sekolah, pertemuan tatap muka 100%, kemudian sekarang sudah ada wacana untuk mengembalikan pembelajaran jarak jauh. Jadi pandemi ini sudah hampir 2 tahun lamanya ya, kalau kita hitung dari Desember 2019 ya, ketika pertama kalinya di Wuhan, 2020, 2021, dan sekarang 2022. Jadi hampir 2 tahun lamanya kita berada dalam situasi pandemi ini. Saya akan memulai dengan kutipan dari Nora Volkow, ya, seorang psikiater ya, di Amerika yang mengatakan bahwa merasa irrelevan, ya, merasa bahwa tidak ada yang tidak peduli dengan Anda adalah salah satu perasaan yang sangat membuat putus asa ya, yang dimiliki oleh seseorang. Itu sering terjadi pada saat pandemi saat ini ya, karena di mana orang merasa kesepian, tidak ada yang peduli, apabila dia tidak ada dukungan dari support system ya, dari keluarga, dari kawan ya. Itu adalah hal yang sangat mengerikan, menakutkan untuk kemanusiaan. Jadi kita bisa mulai dengan mengatakan bahwa ini penyakit baru. Memang ini adalah penyakit yang baru yang belum diketahui secara detail apa-apa yang terjadi dan bagaimana mengatasinya. Penyakit baru ini artinya adalah kita juga memulai dengan segala sesuatunya
mulai dari tata laksana yang berubah-ubah, kemudian bagaimana ada varian-varian baru, ya ini adalah penyakit yang baru. Multidimensional ya, ini tidak hanya masalah fisik, tapi juga masalah mental, spiritual, sosial, ya politik ya. Kita tahu betapa banyak faktor dimensi kehidupan yang terkena pandemi ini. Tidak pasti mengenai masa depannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini kita tahu bahwa karena zaman yang amat tidak pasti, di mana ada banyak pemutusan hubungan kerja, ya, ada kematian di sana sini, meskipun saat ini alhamdulillah sudah mulai melandai, dan juga adanya isolasi, ya, ada pengurungan, karantina wilayah, ya, seseorang tidak boleh keluar, seseorang yang keluar dari satu kota tidak boleh masuk ke kota lain, bahkan di antar negara juga demikian. Jadi ini adalah masalah yang tadinya masalah individu, tapi juga merembet ke ini jadi perhatian keluarga, juga mempengaruhi masyarakat, juga negara, bahkan antar negara, sehingga menjadi masalah global. Pandemi, jadi ini adalah penyakit yang melibatkan secara keseluruhan seluruh dunia. Ya. Ini data-datanya sampai Oktober dan setahu saya makin bertambah ya, hari ini juga ada sekitar 1.700-an pertambahannya ya, karena kasus yang baru dipicu oleh Omicron. Ada ledakan-ledakan di sana-sini di dunia, di Eropa terutama karena gelombang ketiga ya, di Prancis, kemudian di Belanda, di negara-negara lain, juga di Amerika, Australia. Jadi ini adalah satu hal yang memang Allah memberikan ujian yang demikian berat untuk umat manusia. Terakhir adalah secara sejarah yang paling besar mungkin di antaranya antara lain adalah flu Spanyol. Tapi itu tidak semasif ini dan tidak sehebat ini. Kemudian kita lihat bahwa di Indonesia juga itu menjadi masalah besar karena kita juga cakupannya vaksinasinya belum sepenuhnya banyak. Kemudian ini ada terkait dengan artikel ilmiah di satu jurnal internasional ya. Jadi apa-apa yang direkomendasikan untuk gangguan-gangguan delirium ya, gangguan jiwa berat yang mengakibatkan perubahan kesadaran pada COVID. Jadi saya mau memberitahukan bahwa ini penyakit baru, tapi juga karena di dunia pengetahuan semakin berkembang, kita juga harus mengikuti dan mencari jalan keluar dari masalah kesehatan ini. Ini sebagai contoh ketika ada depresi besar di Amerika ya, di awal abad 20, angka bunuh diri meningkat ya, dan diasumsikan oleh para ilmuwan hal yang sama terjadi pada saat pandemi saat ini. Jadi karena stres ya, baik gangguan fisik ya, ada masalah di kesehatan maupun masalah mental, kena depresi, kena cemas ya, karena trauma, itu akan membuat orang menjadi gelap mata dan akhirnya bunuh diri. Ada ingatan-ingatan traumatik jangka panjang ya. Saya bisa berbagi beberapa kasus yang saya tangani, itu memang pasien-pasien ada yang sangat traumatik ya ketika misalnya dia diisolasi baik di rumah maupun di kamar isolasi rumah sakit. Ada yang juga dia di karantina, ada juga yang di ruang ICU dan melihat kiri kanannya sakratul maut, ada yang meninggal, ada yang persis di depannya dipasang ventilator. Hal-hal demikian itu yang amat traumatik dan membekas memorinya jangka panjang, sehingga kita juga nanti akan mengenal apa yang dinamakan secara umum long COVID ya, efek jangka panjang dari COVID ini. Dan beberapa ilmuwan juga WHO mengatakan jangan menganggap remeh Omicron yang varian baru ini, karena meskipun dikatakan ini tidak berat, jadi lebih ringan dibanding Delta, tetapi yang lain juga tetap membuat kematian. Angka kematian juga ada di beberapa negara, di Inggris juga ada yang meninggal.
di Thailand juga ada. Tapi juga yang harus dipikirkan adalah efek jangka panjang dari Omikron ini ya, sehingga kita harus berhati-hati dan tetap waspada. Dunia yang tak lagi dapat diprediksi dan aman ya. Memang hidup kita berubah total 2 tahun terakhir ya. Ada secara kultur juga kita tidak terbiasa dengan masker, dan itu juga mempengaruhi gaya hidup kita ya. Agak berbeda dengan beberapa negara Asia Timur ya, misalnya di Taiwan, di Jepang. Mereka sudah terbiasa untuk keluar rumah di public ya, transportation ya, jadi di transportasi publik itu mereka menggunakan masker. Tapi kan di Indonesia tidak demikian. Sehingga sekarang kita juga bisa lihat, karena sudah melandai, kemudian sudah merasa bosan 2 tahun menggunakan masker, sekarang orang mulai melepas masker. Jadi ini juga harus menjadi perhatian kita dan kepedulian kita karena pandemi belum berakhir. Yang juga menjadi masalah adalah masalah ekonomi. Sosial ekonomi ini terdampak luar biasa ya. Tingginya angka pengangguran, ya, kemudian orang yang terpaksa menjual rumahnya atau kehilangan rumah, sehingga banyak sekali orang-orang yang menjadi kehilangan pekerjaan. Saya pribadi karena tinggal di kampung ya, melihat beberapa tetangga saya ya kehilangan pekerjaan. Hal-hal yang memang tadinya dipikir hanya orang yang kantoran saja, tetapi rupanya ini juga mempengaruhi yang sektor non formal dan itu menjadi lebih terdampak. Sektor informal, non formal ya. Contohnya misalnya ojek pangkalan ya. Kemudian beberapa yang saya kenal tetangga saya yang bekerja sebagai petugas kebersihan ya, cleaning service, itu juga dipecat, diberhentikan dari pekerjaannya. Jadi memang secara sosial ekonomi ini dampaknya luar biasa. Kita tahu bahwa angka pertumbuhan ekonomi juga direvisi berkali-kali karena terus turun dan tidak seoptimistis awal. Kita juga melihat bahwa pandemi ini mempengaruhi kesehatan jiwa, ya, ada ketakutan, cemas, putus asa, ada masalah-masalah terkait dengan ekonomi yang saya katakan tadi, kemudian beberapa gangguan jiwa atau psikiatri. Yang banyak dari beberapa jurnal, beberapa literatur adalah depresi dengan bunuh diri, ada gangguan cemas, dan gangguan stres pasca trauma. Ya, bagaimana itu bisa berpengaruh pada jiwa seseorang? Ya. Contohnya ingatan traumatik dari penyintas. Ya, ada orang-orang yang survivor, orang-orang yang bebas atau bisa survive, bisa selamat dari COVID ini, itu traumatik. Ya. Mungkin nanti Mbak Nuni bisa cerita ya sebagai mantan alumni dari COVID ya, karena saya juga sesama alumni COVID Mbak Nuni ya. Jadi ingatan traumatik dari penyintas, kemudian adanya kematian pasangan, orang yang dicintai ya, orang tua ya, ibunda saya tercinta meninggal karena COVID ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang kita tidak terpikirkan sebelumnya karena ujian ini demikian beratnya. Kemudian ini mempengaruhi kesejahteraan dan produktivitas ya, karena otomatis karena tidak bekerja, kemudian ada masalah dengan mobilitas, orang tidak bisa kemana-mana, orang tidak bisa berjualan dan tidak produktif, makanya terpengaruh semua. Dampak jangka panjang bermakna di semua dimensi kehidupan. Kemudian hubungan inter dan antarpersonal itu terganggu. Dinamika dalam rumah tangga, keluarga, dan produktivitas. Contohnya demikian, ya. Kita terbiasa diberitahu oleh orang tua kita, oleh ulama-ulama kita bahwa cium tangan pada orang tua, ya, peluk orang tua, sayangi orang tua, sayangi anak, sayangi yang lebih muda. Apa yang terjadi karena pandemi? Otomatis kan ada menjaga jarak, memakai masker, tidak boleh bersentuhan secara fisik. Itu hal-hal yang memang mungkin di awal-awal itu tidak nampak ya dampaknya. Tapi secara kejiwaan, secara kultural ya, secara sosiologi itu luar biasa.
Banyak sekali orang tua yang kehilangan, merasa kesepian, merasa bingung karena anaknya tidak mau mencium tangan, tidak mau memeluknya. Itu karena masalah kesehatan dan berdampak pada sosiologi, berdampak pada masalah mental. Mhm. Jadi itu gambarannya. Ada juga kalau misalnya kita bertemu orang ya, kita tidak boleh berjabat tangan, kita tidak boleh sholat terlalu rapat ya. Hal-hal demikian yang memang secara kultur itu juga mempengaruhi kita semua. Padahal kita tahu jiwa yang sehat itu ada definisinya ya. WHO itu mengatakan bahwa sejahtera saat seseorang individu itu memahami kemampuannya beradaptasi dengan stresor normal, dapat bekerja produktif dan mampu berkontribusi. Ini jiwa yang sehat. Bagaimana dengan saat pandemi ya? Ada satu pasien saya sebagai contoh. Dia ibu dari beberapa anak ya, 3 orang anak. Dia juga bekerja, seorang wanita karir, tetapi ketika dia dengar bahwa minggu depan ada pertemuan tatap muka yang selama ini anaknya adalah pembelajaran jarak jauh ya, dari study from home, jadi belajar di rumah, belajar dari rumah, tiba-tiba ada pengumuman bahwa minggu depan semua harus pertemuan tatap muka. Yang terjadi pada pasien saya yang ada riwayat cemas sebelumnya, tapi sudah mulai stabil dan sembuh, tiba-tiba terjadi serangan panik, tiba-tiba dia tuh galau, gelisah luar biasa, sampai akhirnya dia membutuhkan pertolongan. Dia menghubungi rumah sakit. Karena apa? Karena dia tidak siap dengan perubahan yang demikian drastis. Jadi demikian pula beberapa kasus yang saya juga tangani. Karena selama ini anak-anak pagi berangkat ke sekolah, bapak ibunya ada yang dua-duanya bekerja, ada yang hanya ayahnya yang bekerja, ibunya di rumah. Tapi begitu pandemi, terutama di awal-awal ketika work from home, study at home, study from home, itu semuanya berkumpul di rumah. Awal-awal beberapa pasien mengatakan itu menyenangkan, ya. Berkumpul dengan keluarga, bisa mengatur jadwal. Tapi apa yang terjadi setelah pandemi ini berjalan? Setengah tahun, menjadi setahun, sekarang menjadi 2 tahun. Yang terjadi adalah mulai ada friksi-friksi, gesekan antara suami dengan istri, antara ayah dengan anak, ada yang sangat emosional ya, ada ibu rumah tangga yang akhirnya ringan tangan memukul anaknya karena anaknya tidak mau belajar dengan melalui internet. Ada yang ribut dengan suaminya karena si istri merasa suaminya itu tidak membantu pekerjaan rumah tangga, yang tadinya dia hanya tahu bahwa suaminya itu pagi setelah mandi kemudian makan tuh berangkat kerja dan pulang sore atau malam. Tapi sekarang 24 jam dia lihat suaminya di rumah dan itu memicu pertengkaran ya. Hal-hal demikian yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Itu yang bisa dikatakan jiwa yang sehat itu harus beradaptasi dengan stresor. Dan ini stresor yang berat. Apa itu bahagia? Banyak definisinya ya. Tapi yang dari BPS yang bisa saya beritahukan adalah barometer kebahagiaan menurut Biro Pusat Statistik adalah pendapatan rumah tangga, kondisi rumah dan aset, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Kalau ini terganggu, bisa jadi nanti pilar-pilar kebahagiaan itu bisa runtuh atau terguncang, ya. Dan itu yang terjadi pada saat wabah ini. Yang lain adalah ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, keharmonisan rumah tangga, keamanan, dan keadaan lingkungan. Ya, kita bisa lihat bahwa ada hubungan sosial yang terganggu, kita tidak bisa kemana-mana, kita terbatas interaksinya, ya. Kemudian hal-hal yang lain yang bisa mempengaruhi saat pandemi ini. Apa definisi gangguan jiwa ya? Kita tahu ada jiwa yang sehat, tadi kata WHO, ada gangguan jiwa, jiwa yang terganggu ya. Jadi cirinya adalah gejala klinis yang bermakna.
kemudian menunjukkan penderitaan dan disabilitas serta tidak mau merawat diri. Itu adalah definisi. Ya, kemudian ini gangguan fungsi pekerjaan sosial. Apabila dia bekerja, dia sering melakukan kesalahan pada pekerjaan, tidak selesai, ditegur atasan, dan menandai performa. Ini adalah gambaran mengenai gangguan fungsi pekerjaan dan sosial. Yang diperlukan adalah anger management. Ya. Jika seseorang mulai marah, mulai emosional ketika pandemi berlangsung, selama pandemi ini jadi senggol bacok, ya mudah untuk terpicu hal-hal kecil, yang dibutuhkan adalah anger management. Ya. Disinilah peran dari agama. Ya. Kalau misalnya seseorang hidupnya tidak tenang, gelisah, ya kembali kepada Quran hadis, zikir, mengaji, sholat, itu semua hal-hal yang bisa membantu anger management. Ya, ini saya ambil dari PDSKJI, ya, dari Organisasi Profesi Para Dokter Jiwa se-Indonesia. Jadi ada swaperiksa, ada website di Perkumpulan Psikiater se-Indonesia yang diperiksa adalah mereka yang masuk ke website tersebut dan memeriksakan dirinya sendiri. Yang terjadi adalah selama pandemi ini ada sekitar 65% yang menggunakan swaperiksa ini mengalami gangguan psikologis. Ya, jadi dari 34 provinsi itu 65% itu ada gangguan cemas selama wabah. Kemudian 62% itu depresi. Dan 75% itu trauma. Jadi apa yang ditampilkan ini adalah gambaran di masyarakat secara umum, ya, bahwa memang selama wabah, selama pandemi COVID-19 ini ada kecemasan yang meningkat, ada depresi, ada trauma. Ya, nanti saya akan jelaskan apa itu masing-masing gejala ini dan gangguannya. Ya. 1 dari 5 bahkan memiliki pemikiran tentang lebih baik mati selama pandemi ini, ya, selama wabah. Ada beberapa yang memang pasien saya juga ada yang histeris, histerikal, ya, karena dia sudah merasa kehilangan semuanya, ya, hartanya hilang, keluarganya juga terguncang, karena sudah terbiasa hidup yang biasa, semuanya ada, tiba-tiba karena pandemi penghasilannya berubah total atau tidak ada penghasilan, ya. Jadi ada pemikiran mengenai mati, ya, dan ini yang terbanyak juga pada usia muda. Oke, nanti kita akan kembali ke sini, tapi yang jelas ada 3 gangguan utama, yaitu cemas, depresi, dan trauma. Ya, bagaimana dengan kehidupan kita yang diharapkan? Kita berharap bahwa ada keseimbangan, ya, antara bekerja, kemudian masalah keluarga, ya, kemudian terkait dengan teman, kerabat, ya, dan diri sendiri. Jadi ada keseimbangan antara pribadi dengan antara individu, pribadi dengan lingkungannya. Tadi saya sudah bahas bahwa dari swaperiksa PDSKJI ada yang mengarah pada sebagian besar mengalami depresi. Depresi ini menurut Badan Kesehatan Dunia WHO ini dikatakan sebelum pandemi akan menjadi peringkat pertama penyakit tahun 2030. Ini sebelum pandemi. Jadi asumsi saya setelah pandemi ini 2 tahun berlangsung justru lebih awal, lebih cepat, ya. Jadi sebelum 2030 akan menjadi peringkat pertama, ya, penyakit di dunia secara global. Ya, ini adalah gambaran dari keluarga yang tidak bisa mendekat bahkan ketika pemakaman anggota keluarga tercinta, ya. Jadi bisa dibayangkan, ya, orang yang biasanya kita cintai, kita sayangi dekat, tiba-tiba pada saat akhir dari kehidupannya tidak bisa kita temui, ya. Contohnya demikian, misalnya dia terkena COVID-19. Kalau sudah menjadi jenazah, ya kan keluarganya tidak boleh untuk mendekat, mensolatkan dari jauh, ya, kemudian
dikafani, dibungkus dengan plastik, ya. Hal-hal demikian yang membuat orang yang terbiasa dekat dengan almarhum atau almarhumah akan merasa terpukul, ya. Kita di agama, dalam ajaran Islam diajarkan kalau misalnya seseorang itu begitu lahir akan disambut oleh azan dan iqomah oleh ayahnya, oleh orang tuanya. Dan nanti kalau misalnya si anak ini sudah menjadi besar dan dewasa, insya Allah dia akan mentalkin bapak ibunya. Jadi itu adalah sebuah siklus kehidupan yang Allah berikan, bergilir. Nah, apa yang terjadi saat ini? Ketika si anak sudah dewasa dan ayahnya atau ibunya terkena COVID, dia tidak bisa mentalkin, tidak bisa membisikkan la ilaha illallah secara dekat. Ya, hal demikian itu yang luar biasa stresornya, ya. Kendala yang membuat seseorang menjadi bisa depresi, bisa cemas. Itu terjadi, ya. Ya, ini adalah gambaran di Pondok Rangon, di beberapa tempat, ya, semakin banyak orang meninggal. Depresi menjadi penyebab utama beban kematian, ya, di negara berkembang dan miskin. Dan lebih besar bebannya dibanding dengan penyakit-penyakit paru, jantung, ya, kebutaan atau yang lain. Ya, jadi hati-hati dengan depresi, karena ada satu webinar yang saya ikuti, seorang guru besar, profesor dari Inggris mengatakan, ada kemungkinan akan ada tsunami gangguan jiwa setelah COVID ini. Ya, jadi karena COVID ini mempengaruhi semua segi kehidupan, ada kemungkinan ada tsunami gangguan jiwa, cemas dan depresi yang paling utama. Ya, jadi penyebab depresi bermacam-macam. Ini adalah gambaran otak yang terpengaruh ketika depresi. Ya, jadi depresi itu ada 3, ya, yang secara umum. Gejala utamanya adalah afeknya depresi, murung, ya, kemudian hilang minat dan kesenangan, dan mudah lelah, mudah capek. Apabila ini semua berlangsung lebih dari 2 minggu lamanya, kemungkinan besar seseorang itu adalah depresi, ya. Gejala tambahan dari depresi, hilang konsentrasi, sulit konsentrasi, tidak percaya diri, merasa bersalah, tidak berguna, ada ide-ide bunuh diri, ya. Ada ide-ide untuk self-harm, ya, melukai diri, menyedotkan kepala ke tembok, melukai kuku, ya, kemudian cutting. Itu banyak yang saya tangani, remaja-remaja, dan juga beberapa yang dewasa itu melakukan hal demikian karena depresi. Merasa masa depannya suram, pesimis, ya, kemudian nafsu makan berkurang. Ada gangguan makan, ya, tidak mau makan atau makan terus, ada gangguan tidur, tidak bisa tidur atau tidur terus, itu bisa juga depresi. Lamanya minimal 2 minggu. Jadi Bapak Ibu, depresi harus kita kenali dan harus berobat ke dokter. Gangguan cemas, ya. Ada banyak jenis gangguan cemas, ya. Saya kutip beberapa di antaranya. Ada gangguan cemas menyeluruh, bahasa Inggrisnya adalah generalized anxiety disorder. Ada gangguan dan serangan panik, ya, ada stres pasca trauma. Ya, ini saya beritahukan satu persatu saja, ya. Untuk cemas menyeluruh, ciri khasnya adalah galau, ya. Galau, gelisah itu dia cemas, tidak tahu penyebabnya apa. Sifatnya itu free floating, mengambang, ya. Jadi galau atau gegana, ya, gelisah, galau, merana, ya, itu adalah GAD, ya, gangguan cemas menyeluruh. Yang kedua adalah gangguan dan serangan panik, ya. Kalau Bapak Ibu mau membedakan dengan serangan jantung, biasanya pasien atau individu akan datang ke UGD, ke IGD, kemudian dia berdebar-debar keringat dingin. Apabila kita periksa EKG-nya, kita rekam jantungnya, dan itu normal, itu berarti tidak ada gangguan jantung, tetapi adalah gangguan psikiatri, yaitu serangan panik. Ciri khasnya demikian, ya, rasanya tercekik, ya,
tidak bisa bernafas, kemudian ada keringat dingin, berdebar-debar, takut gila dan takut mati. Itu ciri khas dari serangan panik. Dan apabila itu berulang-ulang, itu menjadi gangguan panik. Apabila seseorang ada serangan panik, ya, contohnya beberapa pasien saya, apabila dia menggunakan kendaraan di tol Jagorawi, dia akan langsung menghentikan kendaraannya, memarkir mobilnya di bahu jalan, kemudian dia akan lari mencari rumah penduduk terdekat. Ya, dia akan minta minum atau dia tiduran atau dia itu istirahat di situ sampai paniknya hilang. Karena saking takutnya dia akan takut gila dan takut mati. Ya, itu adalah ciri khas dari serangan panik. Ada juga gangguan stres pasca trauma. Ya, apabila seseorang yang saya katakan tadi ya melihat di depan matanya pasien lain dipasangi ventilator atau dirinya dipasang ventilator, kemudian kiri kanannya ada yang meninggal, ya sakaratul maut, berteriak-teriak berhari-hari, itu terjadi, ya, dan itu menyebabkan stres pasca trauma, ya, post traumatic stress disorder. Ciri khasnya dua, yang pertama adalah mimpi buruk atau nightmare, yang kedua adalah flashback. Flashback itu seolah-olah dia di depan matanya itu ada layar monitor besar, layar TV besar yang memutar film tentang kejadian di mana dia sedang dirawat di ICU atau dirawat di isolasi rumah sakit dan dia melihat kiri kanannya itu sakaratul maut berteriak-teriak. Ya, itu adalah PTSD. Apakah banyak kasusnya dilaporkan di jurnal? Banyak, ya. Jadi sudah mulai ada laporan-laporan tentang pasca trauma karena COVID-19. Ya, jadi hal demikian itu terjadi. Ini beberapa tahun lalu di Newsweek, ya, Men and Depression, yang saya katakan bahwa depresi akan menjadi penyebab utama penyakit dari WHO mengatakan tahun 2030, tapi ada kemungkinan akan lebih awal. Ya. Hal yang lain tentang masalah jiwa ketika seseorang dinyatakan positif COVID. Ya. Banyak tekanan, ya, banyak stresor ketika seorang dikatakan dia terkena COVID. Pertama stigma, ya, stigma itu belum tentu orang bisa menerima. Orang yang ada COVID, ya yang ditakutkan kan langsung di stigma, dikatakan bahwa Anda ini menulari orang lain. Anda tidak boleh ketemu orang, Anda tidak boleh menjejakkan kaki di sini, di lingkungan ini, ya. Itu yang terjadi ketika beberapa dokter, ada juga perawat-perawat yang diusir dari kos-kosannya, ya, setelah dia menangani COVID. Ada juga petugas kesehatan yang dicegat di ambulan, dilempari batu, digebuki, ya, karena apa? Karena ada stigma, ya, bahwa ini adalah penyakit yang menakutkan sehingga semua yang bekerja menangani itu juga kemungkinan akan menularkan ke orang lain sehingga harus di stigma, ya. Mengancam jiwa, ya, itu jelas bahwa orang akan ketakutan apabila terkena COVID-19. Mempengaruhi perilaku, ada masalah psikosomatik, ya, masalah-masalah gejala-gejala keluhan-keluhan fisik. Dan yang saya katakan tadi ada kemungkinan untuk neuro COVID dan long COVID, ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan efek dari COVID di masa jangka panjang. Jadi maksud saya, apabila kita melihat pasien itu yang sudah terkena atau terinfeksi COVID, itu kita juga harus nanti follow up, ya. Berapa tahun itu akan menjadi masalah long COVID. Kemudian tenaga kesehatan, ya, untuk yang bekerja di rumah sakit atau di klinik, itu burnout-nya tinggi. Kenapa? Karena burnout itu, ya, dia cemas, dia depresi, dia ketakutan. Ada kematian-kematian sejawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selama pandemi 2 tahun ini, data ID mengatakan minimal lebih dari 600 dokter itu meninggal dunia.
Dari 600 lebih itu minimal ada 60 guru besar, profesor, orang yang paling pintar dalam keilmuan, orang yang mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya. Jadi dengan meninggalnya minimal 60 orang profesor itu di Indonesia, betapa banyak kehilangan kita, negara kita akan tenaga yang handal. Karena untuk mencetak satu orang dokter itu puluhan tahun, ya, dan mencetak seorang profesor itu lebih lama lagi, ya. Jadi itu yang saya mau sampaikan bahwa tenaga kesehatan itu burnout-nya tinggi, ya. Nih yang saya katakan ya, dokter 730 lebih ya. Jadi ini per Oktober, sekarang lebih bertambah lagi, ya. Jadi yang syahid itu banyak sekali. Burnout ini ada penelitian dari Magister Kesehatan Kerja di FKUI tahun lalu. Dokter-dokter yang menangani COVID itu 2 kali lebih besar resikonya letih emosinya dan hilang empatinya karena sudah terlalu lelah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi burnout itu sesuatu yang harus dihindari. Tapi kenyataannya karena beban kerjanya demikian tinggi, terutama pada puncaknya bulan Juli tahun lalu itu, ya, ternyata tenaga kesehatan di Indonesia itu 82% burnout-nya sedang, 1% berat. Ya. Jadi banyak yang burnout, ya. Emosinya lelah, ya, letih, dan hilang empatinya 1,5 kali lipat. Jadi ini adalah hal-hal yang terkait dengan burnout, ya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, ya. Seperti ini kegiatan harian orang-orang yang menangani langsung COVID-19. Ya, ini delirium COVID. Ya, ini saya katakan ada beberapa gejala-gejala yang mempengaruhi kesadaran seseorang. Gangguan mental organik. Ya. Jadi ketika awal-awal pandemi itu ada penelitian yang menyatakan bahwa 16% menunjukkan delirium sebagai gejala utama dan 37% tidak ada gejala khas. Ada gangguan kesadaran, ya, ada disorientasi, ya. Ada perubahan status mental. Ini dari jurnal yang lain 2 tahun yang lalu, ya. 36% pasien COVID di Wuhan mengalami perubahan status mental dan stroke iskemik. 85% pasien di Prancis mengalami gangguan jiwa, ada perubahan status mental. Ya. Saya berikan contoh ya, selama pandemi ini saya ada sekitar 5 kasus psikotik akut ya. Jadi polanya sama, positif COVID, ya PCR positif, kemudian setelah itu dia sembuh, 1-2 minggu pulang ke rumah, demam tidak ada, semua tidak ada gejalanya, tiba-tiba dia bicara sendiri. Ada satu pasien yang agak ekstrim, dia tiba-tiba mau bunuh diri. Ya. Suatu hari setelah dia pulang dari perawatan berapa minggu di rumah sakit, di ruang isolasi, dia pulang kemudian diantar oleh suaminya ke rumah orang tuanya di daerah puncak. Apa yang terjadi? Di tepi jurang dia mau loncat, ya, mau bunuh diri. Padahal belum pernah ada riwayat gangguan jiwa sebelumnya, tetapi kenyataannya COVID ini bisa membuat seseorang berubah secara kejiwaan. Ya, jadi ini yang saya mau ceritakan bahwa gangguan jiwa pada saat pandemi ini terentang mulai dari tidak ada gejala, kemudian ringan, sedang sampai berat sekali. Ya, oke. Jadi kenapa orang bisa ada gangguan jiwa? Ya, pada saat COVID ini ada beratnya penyakit sistemik, bisa bingung dan agitasi. Ini yang saya katakan tadi long COVID, ini ada dalam British Medical Journal ya. Pasien-pasien dengan gejala sisa yang serius, jadi setelah dia kena COVID, kemudian dia masih ada gejala-gejalanya. Gejalanya komplikasi sumbatan bekuan darah di jantung, paru dan otak. Tapi yang ini juga masalah psikiatri nih ya, gangguan klinis yang tidak jelas, ada PTSD, ada stres pasca trauma.
ada sesak dan lemas. Jadi kita belum tahu mengenai varian Omikron ini ya, varian yang baru. Dalam teori, beberapa pakar mengatakan, insya Allah setelah COVID ini 2 tahun lamanya berlangsung pandemi, kemudian makin banyak varian, dengan makin banyak varian, virusnya akan semakin lemah. Insya Allah akan mengarah dari pandemi menjadi endemi, dan kemudian kita akan melihat COVID ini bisa seperti influenza, ya. Jadi ya itu akan mengarah ke sana insya Allah. Tapi kita belum tahu mengenai korban-korban jiwa maupun korban-korban non-COVID apabila varian Omikron ini demikian tingginya. Jadi tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan. Oke, jadi hal-hal demikian akan mempengaruhi kehidupan kita. Dan karena ini terkait dengan kematian, ya kita sebagai orang yang beriman harus semakin mendekatkan diri kepada Allah, jadi tidak lupa sholat, ngaji, puasa, zakat, ya. Kalau haji belum boleh ya, jadi hal-hal yang kita bisa saja dulu ya, umroh aja tidak boleh, apalagi haji ya. Jadi hal-hal demikian yang bisa kita optimalkan ibadah kita. Hal-hal yang lain adalah kita mau bahas sedikit mengenai belajar dan bekerja dari rumah ya. Ini ada perubahan kultur ya, budaya ketika seorang yang biasanya kerja di kantor jadi kerja di rumah. Mengubah cara kita bekerja, ya kita apakah ada risiko terpapar COVID atau tidak, ya. Bekerja di rumah itu juga akan mengurus diri, mengurus anak dan keluarga, apakah beban kerjanya itu berbeda, dan apakah ada akses dan fasilitas di rumah, ya. Ada di awal-awal pandemi kan ribut orang karena pembelajaran jarak jauh, anak-anak berebutan handphone dengan ayahnya dan ibunya. Ya, kenapa? Karena mereka mengerjakan tugas untuk yang kalangan ekonomi menengah ke bawah itu kan berat sekali. Ya, jadi ini akan mengubah total pola pikir kita ya terhadap pandemi. Contohnya, ya saya pribadi ya. Dulu tidak ada tuh telemedicine, telepsikiatri, tapi sekarang banyak yang meminta konsultasi via Zoom. Ya, jadi rumah sakit memfasilitasi dan sekarang justru lebih dari separuh pasien saya adalah pasien-pasien dengan telemedicine. Jadi memang ini sebuah keniscayaan, qadarullah Allah dengan pandemi ini memaksa kita lebih cepat itu digitalisasi dan berpindah dari platform yang tatap muka menjadi platform digital ya. Ya, apakah terpengaruh antara kesehatan jiwa dan produktivitas di tempat kerja? Ya itu ada pengaruhnya ya. Jadi contohnya demikian ya. Ini dari jurnal Labor Economics ya. Orang yang ada gangguan jiwa itu absensinya, tidak hadirnya itu 5% lebih tinggi. Jadi ini mempengaruhi produktivitas di satu kantor atau bahkan di secara tingkat global ya. Oke, WHO ini mengatakan tetap bahwa bekerja ini baik ya untuk kesehatan jiwa, tetapi lingkungan kerja yang toksik, yang tidak baik, yang negatif ini bisa membuat jiwanya terganggu ya. Ya contoh kasarnya demikian Mbak Noni, apabila seseorang bekerja, teman-temannya tuh menyenangkan, happy ya, meskipun gajinya kecil tapi dia dengan lingkungan milieu kerjanya yang menyenangkan itu penuh barokah ya, sholat berjamaah ya, itu akan membuat orang jadi tenang. Tapi apabila seseorang bekerja sudah gajinya kecil, kemudian dia juga teman-temannya tidak menyenangkan, bosnya galak, ya itu akan sangat mempengaruhi kesehatan jiwanya. Dan ternyata depresi dan cemas itu dampaknya secara ekonomi itu bermakna sekali. Diperkirakan ekonomi global itu biayanya sekitar 1 triliun US dollar ya, per tahun hilang produktivitas apabila ada karyawan itu depresi dan cemas.
Oke, juga akan dibahas ya di beberapa kesempatan itu mengenai bully ya, perundungan di tempat kerja, bisa seksual ya, seksual harassment ya, atau ada pelecehan seksual di tempat kerja, itu juga mempengaruhi kesehatan jiwa pekerja. Oke, ini hal penting ya yang dikatakan WHO. Apabila satu kantor ya atau institusi instansi itu meletakkan $1 sekitar 14.000 15.000 rupiah untuk meningkatkan ya terapi gangguan-gangguan jiwa, ada kembali $4 dalam peningkatan produktivitas dan kejiwaan karyawannya. Secara gambaran kasarnya demikian. Apabila ada satu kantor, ada orang yang depresi atau gangguan jiwa atau cemas ya, karyawannya, ya jangan langsung dipecat. Bisa jadi dengan dia diobati, dengan memberikan $1, dia bisa produktif dan mengembalikan $4 untuk keuntungan perusahaan. Itu WHO bicaranya demikian ya. Jadi tidak semua orang sakit jiwa itu langsung diberhentikan ya. Ada depresi, ada cemas, masih bisa diobati. Itu justru lebih produktif ya. Ini saya agak bicara agak melebar sedikit mengenai anak dan COVID ya, karena ini juga terdampak nih anak-anak di masa pandemi. Anak-anak ini bisa berespon perilakunya berbeda ya dibanding orang dewasa. Tadi kan saya sudah bahas sedikit mengenai orang dewasa itu ada cemas, ada depresi, ada gangguan traumatik ya, mimpi buruk, flashback. Tapi kalau anak ini selama COVID ini berbeda ya. Lebih manja, ada kecemasan, menarik diri, marah atau sensitif, ngompol. Apabila ini terjadi pada anak-anak bapak atau ibu, tolong lebih peka. Karena ini bisa mengarah bahwa ini anak ini terdampak secara kejiwaan dari COVID ini. Dukung anak-anak bapak ibu ya, dengarkan keluhan, jangan dimarahi terus ya. Berikan anak-anak ini extra love, time, and attention during COVID-19 pandemic. Jadi selama pandemi ini justru kasih sayang, cinta, perhatian, waktu itu lebih banyak untuk anak-anak. Jangan menganggap anak itu sebagai beban. Oke. Bicara dan tenangkan anak. Ini dari WHO ya. Jadi panduan WHO mengatakan untuk anak-anak selama pandemi ini bicara dan tenangkan anak-anak. Maksudnya demikian. Contohnya ketika Juli 2021 puncak gelombang kedua ya COVID-19 di Indonesia. Itu kan selalu tiap hari ada suara ambulans sirine ya. Nah, itu kan anak-anak bisa traumatik gitu ya. Ditenangkan, dikatakan, "Oh, ini adalah memang ambulans membantu untuk mereka-mereka yang terkena COVID ya, mau dibawa ke rumah sakit. Tenang ya, jangan berpikir yang ketakutan berlebihan." Seperti itu ya. Jadi kita terangkan situasi kondisinya. Jika misalnya ada yang meninggal dunia, misalnya kakeknya atau orang tuanya, itu bisa diterangkan kepada mereka, dijelaskan. Dan ada laporan di halaman muka satu harian terkemuka di Indonesia gitu ya, tahun lalu. Ternyata memang banyak sekali anak yatim dan piatu gara-gara COVID ya. Dan tidak banyak yang peduli itu. Jadi anak-anak yang terdampak COVID ini banyak, ada ribuan. Ya. Bermain, luangkan waktu bersama anak-anak. Tetap usahakan dekat dengan orang tua dan keluarga. Bila harus berpisah, misalnya
yang dirawat tuh bapaknya atau ibunya, yakinkan tetap bisa video call atau telepon sehingga menenangkan anak itu, ya. Buatlah jadwal kegiatan rutin sehari-hari. Contohnya, anak-anak yang harus atau terpaksa pembelajaran jarak jauh di rumah, belajar dari rumah. Nah, itu dibuatkan kegiatan rutin, jadi jangan seenak-enaknya dilepaskan kepada anak mau ngapain, mau nonton sampai jam berapa, sampai pagi, atau bergadang, atau nongkrong dengan kawan-kawannya di ujung gang, itu tidak dianjurkan ya. Justru kita selama pandemi harus ada jadwal rutin, dan itu ditaati ya. Ini yang terakhir nih ya, yang saya akan sampaikan ya, bahwa selama pandemi ini juga topik ini urban mental health ya, kesehatan jiwa perkotaan ini menjadi penting ya, karena untuk mereka yang tinggal di kota ada perubahan gaya hidup kan, urban lifestyle. Kemudian budayanya juga instan ya. Media sosial itu demikian instannya. Semua orang bisa menjadi wartawan, bisa menjadi pemret ya, bisa menjadi produser berita ya. Jadi semuanya serba instan, tidak ada waktu untuk mencerna berita, tidak ada waktu untuk merenung, tidak ada waktu untuk mengambil hikmah. Itu ciri khas dari dunia modern. Jadi beda dengan orang dulu. Orang dulu itu membaca, budaya bacanya lebih banyak. Sekarang budaya menonton ya, budaya melihat, budaya media sosial. Ya, bahkan saya ingat dari salah seorang profesor ya, di UI mengatakan, "Memang Anda yakin bahwa orang-orang yang saat ini di media sosial memamerkan kekayaannya itu kaya? Mereka hanya kaya bohong-bohongan." Ya, jadi tidak semua itu kita bisa percaya di dunia seperti ini. Oke, budayanya sangat instan. Kemacetan lalu lintas ya, itu juga mempengaruhi ke kondisi kejiwaan kita dan kurangnya waktu untuk keluarga. Ini gambaran seseorang yang disetrika oleh ibu tirinya nih ya. Mimpinya disetrika. Ini saya ambil dari koran. Ya, ada kekerasan dalam rumah tangga, ada kriminalitas, anak jalanan, promiskuiti, ya, perzinahan, prostitusi. Oke, ada narkoba dan bunuh diri. Jadi hal-hal demikian ini menjadi masalah kita semua dan meningkat ketika pandemi. Ini masih ingat ada pekerja seks yang dibunuh ya oleh pelanggannya di satu kos-kosan. Ya, ada urban mental health ini nilai sosial yang berubah ya. Karena modernisasi, urbanisasi, kita tidak bisa memilah dan memilih mana yang baik dan benar secara bijak ya. Narkoba ini juga meningkat selama pandemi. Beberapa pasien saya yang tadinya sudah tobat, tidak minum alkohol, karena pandemi, stres, bisnisnya hancur, dan dilihat di rumahnya ada bir, ada wine, akhirnya kembali menjadi pecandu alkohol. Ya. Dan yang ditakutkan seperti Krismon tahun 98, 99, 2000. Ya. Saya ingat betul karena saya terlibat dalam penanganan AIDS dan narkoba suntik. Ya. Saya dulu bertahun-tahun di Kampung Bali, di pusat narkoba di Tanah Abang. Jadi ketika seseorang itu mengalami krismon, ya krisis moneter, terutama 98 sampai 2000, bingung apa yang harus dijual atau apa harus yang dikerjakan untuk menyambung hidup. Yang paling mudah adalah menjual narkoba. Ya, karena apa? Karena misalnya dia beli setengah gram sabu, dia bisa dioplos dengan tepung terigu, dioplos dengan yang lain, ya. Kemudian dia jual jadi 1 gram. Itu kan untungnya 100%. Ya. Jadi hal-hal demikian yang ditakutkan terjadi pada saat pandemi COVID-19, di mana banyak pengangguran, banyak orang menjadi miskin, ya. Yang kaya menjadi menengah, menengah menjadi miskin, yang miskin tambah miskin. Itu adalah hal yang real dan nyata terjadi. Oke.
Terakhir, bagaimana menjaga jiwa sehat? Ya, wajar apabila sedih, bingung, takut, marah, pandemi. Diungkapkan aja, diceritakan saja, diungkapkan, curhat, curcol kepada orang yang kita percaya. Karena itu akan meringankan beban. Resilience, ya, ada daya tahan, ya, ada kemampuan untuk bertahan, ya. Mengatur emosi, atur beban kerja, bicara dengan orang yang Anda percaya, dan apabila ini sudah dilakukan, coba cari pertolongan kepada profesional, ya, pada dokter jiwa. Karena ada beberapa kasus memang harus makan obat, harus bertemu dengan psikiater untuk psikoterapi, ya. Buat jadwal kehidupan yang rutin, meskipun ini pandemi, tetap dari pagi bangun sampai tidur itu dibuat jadwalnya rutin. Bangun dan tidur pada saat yang sama setiap hari. Bangun misalnya, ya kalau bangun misalnya jam 4 pagi, ya rutin aja bangun jam 4, tidur jam 8 atau jam 9. Buat jadwal, ya. Jaga kesehatan pribadi. Jangan karena pandemi hidupnya tidak teratur. Makan teratur, berolahraga rutin, 3 kali seminggu, sampai berkeringat. Atur waktu kapan istirahat dan kapan bekerja. Kerjakan apa yang Anda sukai. Ya, ini adalah panduan-panduan dari pakar-pakar. Ikuti berita dari sumber terpercaya. Karena di zaman pandemi ini banyak sumber-sumber berita, info-info, ambil yang sangat dipercaya. Atur waktu berapa lama mengikutinya, dan buat waktu jeda atau istirahat. Jadi jangan semua dibaca. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada PMIO kan, garbage in, garbage out, ya. Jadi ada sampah yang masuk, sampah informasi, ada sampah juga yang keluar dari tubuh kita. Jadi WHO menyarankan untuk selama pandemi, terutama Bapak Ibu yang stres, gelisah apabila baca tentang wabah, tentang COVID, itu hanya 2 kali aja sehari untuk membaca berita atau melihat handphone, berita di handphone, ya. Itu panduan, sehingga kita ada jeda untuk istirahat. Tidak semua harus dibaca, dipilah dan dipilih mana yang bermanfaat. Oke, jadi pagi dibaca, oh ini dari WHO, oh ini dari Kemenkes, sore juga sama. Jangan semuanya kita habiskan dan kita terperangkap, ya. Kemudian kontak sosial tetap penting, kontak kerabat dan saudara. Jadi karena ada teknologi yang canggih sekarang, tetap menyapa, silaturahim virtual dengan kerabat, dengan teman, tergantung PPKM-nya kan. Tapi kalau misalnya memang sekarang sedang meningkat lagi, hati-hati ya, minimal kita bisa telepon atau WA, ya, atau Zoom dengan saudara dan kerabat. Hindari rokok, alkohol, dan narkoba lain, ya. Itu yang terjadi, yang saya katakan bahwa saat ini meningkat tuh, ya, karena pertimbangan-pertimbangan bahwa orang kehilangan pekerjaan, tidak ada pekerjaan, lebih banyak di rumah, ya, minum alkohol. Bantu sesama, ya. Jadi tolong dibantu sesamanya. Kalau kita susah, ada yang lebih susah. Kalau kita ini sedang galau, sedang banyak cobaan dari Allah, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas, ya. Kalau kita ini semuanya sehat, organ tubuh kita lengkap, itu kenikmatan luar biasa. Lihat ke bawah, ada mereka yang berkekurangan. Ya, jadi itu akan membuat kita selalu bersyukur sama Allah. Dukung tenaga kesehatan, ya. Jangan ada stigma, jangan ada pengusiran, apalagi pemukulan, ya. Saya sedih sekali tuh, ya, ada petugas ambulan mengantarkan jenazah, di tengah jalan dicegat, digebukin. Itu kan sesuatu yang tidak sesuai dengan etika, tidak sesuai dengan aturan, ya. Saya rasa cukup, ya. Jadi ini semua yang saya katakan mengenai gangguan jiwa selama pandemi, kemudian bagaimana menjaga kita tetap waras, jiwanya tetap sehat, sehingga kita bisa melewati pandemi ini dengan kekuasaan Allah, insya Allah kita sehat selalu.
Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Ade, apa yang didengar ini, apa yang diinformasikan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi kita-kita semuanya yang terus terang saja, efek hadirnya corona ini merambah ke banyak ranah, bukan ke kesehatan fisik doang ya. Yang depresi juga bukan yang sakit saja, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dok, kalau ada yang bertanya terkait dengan swapriksa tadi Dok, kemana kita harus menghubungi? Dan yang satunya lagi terkait dengan gejala-gejala yang bisa diatasi, bisa dilayani secara online kah? Dan apakah dokter juga melayani hal tersebut? Ya, yang pertama silahkan ke laman atau website PDSKJI ya, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Itu ada laman swapriksanya ya. Jadi nanti bisa mengisi apakah ada gangguan cemas atau depresi atau trauma. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saya dan psikiater lain itu melayani telemedicine atau konsultasi via Zoom jarak jauh. Ya, ini justru yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Jadi selama pandemi ini diharapkan platform-platform digital itu akan membantu pasien untuk mengakses layanan kesehatan, termasuk psikiatri. Karena apa? Keuntungannya adalah pertama betul-betul menjauhi interaksi ya, karena takutnya ada penularan COVID-19. Yang kedua, mengurangi mobilitas ya, interaksi dikurangi, kemudian orang tidak bergerak dari pasiennya dari rumah ke rumah sakit atau dokternya dari rumah ke rumah sakit, sehingga bisa kalau secara digital itu via Zoom itu bisa dilayani dengan baik. Itu silahkan bisa mengakses situs-situs atau layanan di laman-laman rumah sakit yang ada di Indonesia. Banyak ya, mereka sudah menawarkan semua telemedicine. Ya, termasuk di rumah sakit di mana saya praktek itu juga melayani. Jadi silahkan saja untuk karena ini didukung oleh pemerintah dan memang ini sangat membantu. Apakah ada keterbatasan? Ada ya. Biasanya yang tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan untuk melakukan telemedicine itu ada beberapa kasus. Yang pertama adalah pasien baru ya. Biasanya tetap didorong oleh ID, oleh PDSKJI, pasien-pasien itu datang ketemu dokternya langsung di rumah sakit. Itu yang pertama. Nanti untuk yang kedua, ketiga, follow up berikutnya silahkan dengan Zoom atau telemedicine. Itu. Yang kedua, pasien-pasien yang gaduh gelisah, misalnya ngamuk, ya teriak-teriak, mau membacok orang, itu jangan hanya dengan Zoom, tapi memang harus bertemu dengan dokternya, ya. Atau entah harus disuntik, atau harus dirawat inap, itu penanganan dokternya harus berbeda dengan penanganan ketika telemedicine. Jadi itu Mbak Nuning, hal-hal yang terkait dengan syarat-syarat telemedicine dan perkecualiannya. Oke, jadi untuk swapriksa tadi ke lamannya PDSKJI ya? Iya, betul. Oke. Dok, kalau terkait dengan klaster nih, antara pria dan wanita banyak mana yang mudah terganggu jiwanya karena COVID, atau juga klaster pendidikan, apakah orang-orang yang berpendidikan tinggi dengan orang-orang yang biasa, orang-orang bahkan yang tidak sekolah, apakah juga ada perbedaannya terkait dengan gangguan kejiwaan karena menghadapi masalah seperti ini, Dok? Kalau mengenai gender ya antara pria dan wanita sama ya peluangnya untuk gangguan jiwa. Saya tidak tahu datanya yang resmi ya, tetapi peluangnya itu sama besarnya. Karena tadinya dipikir bahwa ini ada perbedaan dalam arti lebih rentan misalnya ya. Tapi semuanya sekarang terkena ya dampaknya. Pria yang bekerja, wanita juga bekerja. Ibu rumah tangga juga banyak bapak rumah tangga ya. Jadi hal-hal yang sekarang ini
tidak bisa secara otomatis hitam putih dibedakan. Yang kedua, bagaimana dengan pendidikan, juga kesejahteraan, bagaimana pengaruhnya. Nah ini agak berbeda dalam arti, ini kalau pengamatan saya tidak secara ilmiah tidak mempunyai datanya juga. Kalau saya sendiri melihat bahwa di kampung-kampung tuh lebih tenang gitu ya dibanding di kota mengenai menghadapi COVID-19 ini. Justru kalau kita dari Jakarta pakai masker tuh, contohnya itu akan ditertawakan oleh orang-orang kampung. Jadi mereka tuh memang bonek ya, bondo nekat. Jadi betul-betul tidak ngerasa bahwa ada COVID-19 di sekitar kita. Padahal sebenarnya itu yang ditakutkan ya, karena tidak waspada, kemudian merasa COVID sudah selesai, ya. Bahkan tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya. Ya, buat apa kita pakai masker, buat apa cuci tangan, buat apa menjaga jarak. Nah itu yang saya rasa di daerah mereka pemahamannya berbeda ya. Kalau saya lihat di kampung-kampung itu beda dengan di kota. Kalau kita di Jakarta ada beberapa yang tidak taat protokol, tapi kalau di kampung, saya keluar kota ya, keluar Jakarta tuh ke arah Depok aja banyak sekali yang tidak pakai masker ya. Jadi hal demikian yang kontraproduktif ya untuk penanganan COVID. Kalau kita semuanya bersatu padu, Mbak Nuning, kita tuh pengen tahun ini selesai. Jadi kalau misalnya kita pertama pakai masker, kemudian cuci tangan, menjaga jarak, 3 itu dulu lah ya. Kemudian vaksin ya, yang penting. Itu insya Allah, itu yang terjadi adalah yang saya katakan tadi, varian makin banyak, tapi makin lemah. Dan insya Allah akan menjadi endemi. Dari pandemi menjadi endemi itu nanti seperti influenza. Tapi yang kalau misalnya ini di Jakarta sudah landai, nanti meledaknya di Jawa, meledaknya di luar Jawa. Yang terjadi akan ada bolak-balik seperti ini saja. Tidak akan ada habisnya. Kan kita semua sudah bosan kan dengan pandemi ini. Iya. Ya, itu. Ya, memang tidak bisa dinafikan bahwa orang yang tahu banyak biasanya lebih parno. Karena orang-orang ada yang sangat-sangat parno bukan karena sesuatu, tapi karena dia tahu ini nggak boleh, itu nggak boleh, akibatnya justru ditentang oleh keluarga sendiri. Baik Dok, kita sudah di penghujung waktu, jadi boleh dirangkum bahasan kita terkait dengan bagaimana gangguan kesehatan mental kita dialami oleh karena adanya pandemi sekarang ini. Silakan Dok. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang pandemi wabah COVID-19 ini ujian dari Allah yang amat berat. Tetapi yakinlah Allah itu akan selalu menolong kita sebagai hambanya. Makanya pertama kita dekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa ibadah. Kalau perlu tirakatnya ditambah, yang sunah-sunah ditambah. Yang kedua adalah protokol kesehatan dijaga, dilaksanakan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, vaksinasi. Itu secara ilmiah terbukti. Insya Allah akan membuat kita menjadi sehat dan terhindar dari COVID. Kalaupun terkena COVID yang divaksin itu lebih lemah, sehingga bisa bertahan. Itu sudah ada penelitiannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menaati ini semua, kita harapkan perbaikan kondisi kita sehingga dari pandemi ini berubah menjadi endemi dan kita semua insya Allah bisa survive, bisa selamat dari pandemi COVID-19. Demikian Mbak Nuning. Terima kasih Dr. Adi Wibowo Nur Hidayat SPKJ yang sudah membuat kita semakin penuh harap terhadap pandemi yang tidak selesai-selesai ini. Terima kasih Dok, dan mudah-mudahan ya tidak banyak lagi dokter-dokter yang mengalami burnout, lelah karena terlalu lelah dan menjadi kehilangan empati seperti yang dokter bilang tadi. Baik Ikhwan Ahwat, mudah-mudahan kita semua sekarang jelas dapat predikat baru ya,
DRS, Dokter Andes, salah, di rumah saja. Di rumah Muda saja. mudah-mudahan corona yang bikin depresi kita, membuat kita cemas, membuat, gelisah, yang membuat kekebalan juga berkurang, seperti yang Dokter Adi bilang, bikin jadwal rutin dan variasikan dengan hal yang menghibur ya, Dok, ya. Ya. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita, insyaallah kita terjaga aman dan terkendali dari Covid sekarang ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.